Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran, yang dimana pada hari ini kita akan mempelajari tentang belajar Arab Melayu. Nah, mungkin sebagian ada yang belum mengetahui apa itu Arab Melayu. Mungkin ada juga yang sudah tahu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki dalam materi. Nah, yang pertama itu pengertian Arab Melayu. Arab Melayu adalah tulisan yang menggunakan aksara atau huruf Arab hijaiyah dengan bahasa Melayu. Nah, tulisan Arab Melayu ini muncul bersamaan dengan penyebaran Islam ke tanah Melayu. Nah, hal ini diperkenalkan oleh ulama para penyebar Islam dengan menulis ajaran-ajaran Islam, termasuk melalui karya-karya kesusastraan Melayu Islam seperti hikayat, syair, dan sebagainya. Nah, dalam sejarah peradaban Islam, tulisan yang dikenal ulama adalah tulisan yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu tulisan Arab dalam bahasa Arab. Nah, itulah yang disebut dengan Arab Melayu. Nah, tulisan ini juga dikenal di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Nah, perkembangan serupa juga terjadi di Pulau Jawa dengan nama Arab Pegon atau Arab Jawi. Perbedaannya adalah bahwa Arab Pegon atau Jawi itu menggunakan bahasa Jawa atau Sunda. Nah, begitu. Jadi tulisan Arab Melayu ini dibawa oleh para ulama terdahulu. Selanjutnya, mengenal huruf Arab Melayu. Nah, jadi huruf Arab Melayu ini terdiri dari huruf hijaiyah atau huruf asli dan juga ada huruf-huruf tambahan. Nah, yang pertama yaitu ada huruf hijaiyah atau huruf asli, mungkin kalian sudah mengenal juga. Ada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai huruf ya. Nah, bisa kalian baca sendiri. Jadi itu huruf hijaiyah. Yang nomor 2 ada huruf tambahan. Nah, huruf tambahan ini adalah huruf yang tidak dikenal dalam huruf hijaiyah selain yang di atas tadi. Nah, jadi huruf tambahan ini ada huruf C, ada eng, ada G, ada nya. Jadi huruf C ini kalau Arab Melayu ditulis dengan ada gambarnya tuh loh, seperti jim tapi di dalamnya titiknya 3. Nah, kalau huruf eng itu seperti ain atau goin tapi atasnya titiknya 3 juga. Nah, dibacanya eng. Kemudian kalau menulis G dalam Arab Melayu itu huruf kaf, kemudian ada titiknya di atas 1. Nah, kalau huruf nya nulisnya itu ada kayak huruf sa titiknya 3 dan ada juga huruf y. Nah, jadi itu huruf tambahan dalam Arab Melayu. Kemudian selanjutnya membedakan huruf asli dengan Arab Melayu. Nah, di sini di bawah ini ada huruf-huruf. Jadi cara membedakannya itu nyaman aja. Misalkan kemana nulis huruf A, alif, kalau B, B. Nah, jadi sesuai huruf Arabnya itu yang Latinnya sama. Nah, cara membedakannya Arab Melayu yang beda tadi yaitu, nah itu ada tandanya. Yang C itu ditulis dengan kayak jim tapi titiknya 3. Yang jar bapak tadi huruf hijaiyah tambahan. Nah, ada huruf go, ada G. Nah, huruf kaf titik 1. Kemudian ada eng. Nah, jadi yang huruf Arab Melayu yang beda lawan huruf hijaiyah tadi itu yang bertanda tebal itu. Nah, bisa kalian pahami. Selanjutnya ada karakteristik Arab Melayu. Nah, jadi karakteristiknya ada 6 di sini. Yang pertama, huruf Arab Melayu ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri seperti dalam tulisan Arab asli. Nah, kemudian yang kedua itu jumlah huruf Arab Melayu ada 36 yang terdiri dari 32 huruf Arab hijaiyah dan 4 huruf yang tambahan. Jadi ada huruf C, G, Ny, dan eng tadi. Kemudian yang karakteristik yang ketiga itu semua huruf adalah konsonan termasuk alif, waw, dan ya, disebut huruf ilat. Nah, agar dapat dibaca maka huruf Arab membutuhkan tanda baca harokat syakol yang sebagiannya berfungsi sebagai konsonan A, I, U. Kemudian yang keempat, tulisan Arab Melayu umumnya tidak menggunakan tanda harakat sehingga terlihat sebagai Arab gundul. Kemudian yang kelima, sebagai ganti harakat atau syakal terkadang digunakan huruf ilat. Nah, yang keenam, dahulu dikenal 2 macam harakat atas Arab Melayu yaitu e dan o. Harakat e ditulis tanwin sedangkan o ditulis bulat. Namun tanda baca itu sudah tidak lazim lagi digunakan. Nah, jadi karakteristiknya tadi ada 6 macam. Selanjutnya ada merangkai huruf. Nah, merangkai huruf merupakan kaidah dasar yang harus dikuasai setelah kemampuan menulis huruf.
Nah, jadi merangkai huruf ini suatu yang diperlukan agar dapat menulis suatu kata. Nah, suatu kata atau rangkaian dapat beberapa huruf yang ditulis bersambung. Nah, contohnya di bawah ini seperti kata setelah, jadi bersambung, ada huruf sa, ta, lam, dan ha, jadi dibacanya setelah. Kemudian kalau yang selesai, ada selesai, jambi bersambung, mengangkat, 9, tempat, takmiliyah, jadi tulisannya itu disambung. Nah, akan tetapi tidak semua huruf Arab yang tadi itu dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Nah, ada 6, ingati ada 6 huruf yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya, yaitu ada huruf alif, da, za, ro, za, waw. Nah, contohnya ada di bawah. Misalkan seperti nulis madrasah, ada mim, dal, ro, sin, dan ha marbutah. Nah, jadi kada boleh disambung kayak yang di atas tadi. Jadi yang kada boleh disambung tadi ada 6 hurufnya, ingat itu. Nah, contohnya bisa kalian lihat di bawah. Ada Dinia, Indonesia, Guru, Ustadz. Nah, selanjutnya ada huruf yang dapat disambung dan menyambung. Yang tadi sebelumnya tadi kita belajar tentang yang kada boleh disambung. Selanjutnya ini yang boleh disambung, ada hurufnya. Pokoknya selain yang huruf yang 6 tadi berarti lo. Jadi di sini hurufnya ada huruf ba, jim, do, fa, go atau g, goin. Nah, lawan apa yang jadi tadi g. Nah, kemudian ada ha, ha, jim, kaf, kha, lam, mim, nun, qaf, sin, sa, shin, shad, ta, to, ya, zo, ain, eng tadi. Nah, lawan kemudian nya. Nah, jadi ada berapa nih? Ada 27 yang boleh disambung dan dapat disambung. Nah, jadi penulisnya disambung. Jadi yang huruf-huruf ini yang boleh disambung jika kalian ingin menulis suatu kata. Oke. Nah, kemudian huruf yang dapat disambungkan ke huruf sesudahnya. Nah, jadi yang 6 tadi yang adalah yang sebelumnya tadi ada 6 huruf tadi. Itu kalau disambung ke huruf yang sebelumnya. Tapi kada kawa disambung ke huruf sesudahnya. Nah, bisa dipahami. Contohnya ada di bawah. Nah, jadi ada kata angkasa lo. Nah, jadi alif, kemudian eng jar bapak tadi lo. Nah, ini kalau kau disambung lo dengan hurufnya tuh kada boleh. Kemudian yang di bawah ada mandi. Nah, kalau mandi ini kan ada huruf dal, dalnya di tengah. Jadi sebelumnya itu boleh disambung. Jadi yang 6 huruf ini tadi kalau disambung ke huruf yang sebelumnya, namun tidak bisa disambung ke huruf sesudahnya, jadi berpisah. Nah, mungkin bisa dipahami. Kemudian selanjutnya mengenai pola khusus huruf nye atau nya. Hurufnya ini memiliki 2 bentuk, yaitu yang kayak apa sih, titiknya 3, dan kemudian kayak huruf ya, titiknya 3 juga di bawah. Jadi ketika berada di tengah tuh, nah maka ditulis dengan y bila di tengah, bilanya di apa sih, di akhir, ya pakai huruf yang kayak sa. Nah, bawahnya itu ada contoh kayak nyamuk. Nah, y kan titiknya 3 di bawah, mim ka nyamuk, kemudian bawahnya banyak, banyak nya. Nah, di tengah dan di awal. Sedangkan bila huruf nya tuh di akhir, maka ia ditulis dengan kayak huruf nun tadi, kayak huruf nun titik 3 bahwasanya. Nah, contohnya di bawah bahwasanya bisa dibedakan cara penulisan pola khusus hurufnya ini. Oke, semoga kalian mengerti ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang belajar Arab Melayu. Nah, semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bapak. Jika ada masalah yang belum kalian pahami, belum mengerti, silahkan tanyakan di komentar. Jangan pernah malu untuk bertanya. Nah, jadi jangan supan-supan betakun akan je bilanya kada paham. Oke. Mungkin itu saja. Bapak minta maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan.
Oke, Bapak akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.